Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan juga yang sama-sama kita hormati Ketua Pengajian Masjid Jami Asy-Syuhada, yaitu guru kita Ibu Ustazah Hajjah Umsiah beserta keluarga besarnya, juga yang sama-sama kita hormati yaitu guru kita Ibu Ustazah Hajjah Musnaini, dan juga yang saya hormati segenap para asatizah, para pimpinan majelis ta'lim, para ibu-ibu jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrillah. Marilah senantiasa kita selalu manjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan yang mulia ini kita semuanya masih diberikan nikmat iman, juga nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiat, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah kita semuanya dapat bersilaturahim, dapat bermuajahah, dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka bersama-sama kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya ini insyaallah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Selawat beriring salam, tak lupa pula marilah sama-sama kita sanjungkan kehariban baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini saya mendapatkan satu kehormatan kembali bisa hadir di hadapan ibu-ibu semuanya. Yang kebetulan mohon maaf, waktu bulan kemarin saya tidak bisa misi. Alhamdulillah digantikan bekas pacar saya. Ya Bu ya. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang saya hormati, dalam kesempatan yang mulia ini saya akan memberikan tema bertaubatlah sebelum terlambat. Ya Bu ya. Bertaubatlah sebelum terlambat. Ini ada di dalam hadis Nabi yang mengatakan di dalam kitab Durratun Nasihid. Di situ Nabi menyebutkan tubu ilallahi qabla an tamutu.
bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang kematian di dalam dirimu. Kedua kata Nabi, wabadiru bil a'malis sholihati qabla an tushghilu. Dan perbanyaklah beramal soleh sebelum datang kesibukan di dalam dirimu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, yaitu yang tadi saya bacakan hadisnya, ya ayyuhan nas tubu ilallahi qabla an tamutu. Wahai manusia, bertaubatlah kamu sebelum datang kematian di dalam dirimu. Apa sih taubat itu, Bu? Kadang-kadang kita sering berbicara taubatlah, sadarlah, kan gitu ya. Bahkan kalau kita lihat anak kita belum mau ibadah, belum mau ngaji, kita bilang tobat. Ngapa tobat? Ya Bu, tobat ini adalah kalau diucapkannya dengan lisan kita adalah kalimat istighfar, astaghfirullahalazim. Kalau dalam perbuatan kita adalah menyesali perbuatan-perbuatan dosa yang pernah kita lakukan, kemudian tidak mengulangi lagi. Itu namanya tobat. Makanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu peringatan kepada kita. Jadi sebelum kita meninggal dunia, maka disuruh tobat dulu. Kan kita tidak tahu kapan datang kematian di dalam diri kita. Tahu apa enggak, Bu? Enggak tahu ya, Bu ya. Makanya yang perlu kita pikirkan, kapan datang kematian dalam diri kita, di mana itu datangnya kematian dalam diri kita, bagaimana itu datangnya kematian di dalam diri kita. Yang kita inginkan kematian dalam diri kita adalah husnul khotimah, ya. Kepengennya mah kematian itu datang jangan buru-buru, kan ya Bu ya. Tapi kan kita nggak tahu itu rahasia Allah. Ibarat buah kelapa, kalau yang dibutuhkan yang tua buat masak sayur santan, maka yang dipetik duluan, diambil duluan buah yang tua. Tapi ini butuhnya pengen bikin rujak, maka yang muda yang diambil. Begitu ibaratnya kematian. Makanya sebelum datang kematian ini kita disuruh bertaubat. Kapan waktunya kita bertaubat? Saat ini. Ibu nih duduk di majelis talim ini, tandanya lagi pada taubat. Kalau kagak taubat mah kagak kepengen. Siang-siang begini rada-rada mendung, ya Bu. Enaknya ngapain tuh? Tidur. Apalagi habis makan, kenyang perut, kan enak banget tuh tidur pulas ya. Tapi kita ingat bahwa kita ini tidak selama-lamanya akan hidup di dunia ini. Harus ingat apa yang nanti akan kita bawa kelak tatkala kita berada di dalam kubur. Makanya persiapan itu adalah tatkala kita masih hidup, kita kumpulin tuh amal-amal kita, ibadah-ibadah kita, buat bawa bekal tatkala kita masuk ke dalam kubur.
Ibu-ibu yang saya hormati, ini dalam masalah taubat, kata di dalam hadis mengatakan ajilu bit taubati qoblal fauti, bersegeralah kamu bertaubat sebelum datang peringatan di dalam dirimu. Tapi kita mas sekarang nih peringatan udah banyak. Apa bu? Bu, kepala udah sering sakit, pusing-pusing mulu. Perutnya udah sering datang sakit-sakit. Kakinya udah pada cekot-cekot. Sila kelamaan dikit udah kagak kuat. Ya bu? Ya. Gigi udah banyak yang copot. Rambut udah pada rontok. Mata sering melotot. Itu satu peringatan buat kita bahwa kita itu udah tua dan mendekati arah ke sana. Sedikit lagi akan pulang kampung selama-lamanya. Kan begitu? Ya bu ya? Ini kan gak selamanya pada ada di dunia nih. Makanya kalau saya pengennya belakangan, ibu duluan dah. Atau ibu duluan, saya belakangan. Sarwa keneh kan ibu ya? Selagi kata Nabi, ajilu bis sholati qoblal mauti, bersegeralah kamu sholat sebelum datang kematian. Juga disebut itu. Dikatakan rada-rada pura-pura dikit. Bahkan kebanyakan nunda-nunda itu waktu sholat. Dengar suara azan zuhur, udah orang aja dah, cepet banget. Ya bu? Gak lama lagi asar. Ya Allah, baru juga gua makan udah asar. Terus gak lama lagi datang maghrib. Ransangan udah ngapa-ngapain, cucian juga nyuci belum jemurin, udah maghrib. Salat maghrib makan dah tuh. Nah, udah isya aja. Tidur nggak bisa pulas-pulas. Tiga baru melayap. Katanya matanya kering aja, mikir apa utang. Apa tahu? Akhirnya udah mau subuh baru melayap dah. Pulas dah tuh, pas denger udah mau ajan tuh pulas. Kesiangan kan? Iya. Jadi apa yang terjadi? Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, Aisyah ketiduran. Orang mana tuh? Orang mana tuh? Orang sonoan dikit kemarian terus sampai sini. Ya bu ya, itu kita tuh begitu. Padahal kita nggak tahu ya Allah kematian kapan. Makanya semua kata Nabi bersegera, bersegera sholat, bersegera ngaji, bersegera baca Quran, kan ya, bersegera ibadah-ibadah. Jadi yang diartikan globalnya taubat itu adalah selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu beribadah, selalu melaksanakan perintah-perintah Allah. Globalnya, ya bu. Sebab tidak ada kata terlambat untuk bertaubat kepada Allah. Tidak ada kata terlambat untuk hadir di majelis taklim. Tidak ada kata terlambat untuk hatamkan Al-Quran 1 hari 1 juz. Tidak ada kata terlambat kalau kita pengen taubat. Pernah ibu 1 hari 1 juz, kan ada program one day one juz. Udah ngerjain apa belum?
Belum sanggup. Makanya kalau belum bisa one day one juz, one day one ayat, satu hari satu ayat. Emang di dasar orangnya pelit. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Mentang-mentang boleh satu hari satu ayat. Atau one day one ayat, satu hari satu ayat. Kalau enggak one day one ayat, one day one juz, ya nggak sanggup juga. Kapan mau baca Qurannya, ya kan? Nah itu juga cara kita taubat tuh, bersegera. Jadi tidak ada kata terlambat untuk bertaubat, mendekatkan diri kepada Allah selama hayat masih dikandung badan. Jangan sampai menunggu tatkala sakaratul maut sudah berada di tenggorokan baru sadar, ya Allah, kenapa kemarin saya waktu sehat gak rajin ngaji? Ya Allah, kenapa saya waktu sehat ada pengajian, kuping saya denger tapi saya pura-pura budak. Betul apa betul? Ya Allah, kenapa waktu sehat saya kemarin nggak pernah bangun sholat tahajud? Ya Allah, sekarang kembalikan saya, sehatkan kembali ya Allah. Kalau udah datang sakaratul maut, nggak bisa dibolak lagi penyesalan yang ada di dalam diri kita. Betul? Kan kalau udah sakaratul maut udah susah, ya Bu. Tapi Allah tetap menerima taubat kita meskipun sakaratul maut sudah ada di tenggorokan. Sebab ini ada kisah tentang taubat. Ya. Ada kisah, ini dialog antara malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad. Tahu dialog? Tahu dialog apa? Ngobrol. Kan kita sering ngobrol tuh ya. Ini ngobrolnya Nabi dengan malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril begini kepada baginda Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah. Dijawab malaikat Rasul, waalaikumsalam. Kata malaikat Jibril, Allah subhanahu wa ta'ala uluk salam kepadamu ya Rasul. Kirim salam. Karena waktu itu malaikat Jibril baru bertemu dengan Allah, dipanggil ke hadapan Allah. Ini ada dalam kitab Durratun Nasihin. Ibu kalau nanti boleh dibuka ya. Apa kata malaikat Jibril uluk salamnya Allah kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ojo menang bae sih ra. Jawab. Kenapa pada diem bae? Diem bae sama cenger. Cicing wae. Ulah cicing wae gitu nya. Ulang lagi. Ya kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Man taba min ummatika bisanatin qabla mautihi kubilat taubatuhu. Wahai Rasul, siapa orang dari hambamu bertaubat setahun sebelum datang kematian, maka diterima taubatnya. Alhamdulillah. Setahun sebelum kematian. Emang kita tahu kematian itu tahun ini kita masih ada, tahun besok belum tahu kan, ya Bu ya. Jadi artinya begini, gua mah tahun ini kagak mau ngaji, tahun depan baik baru mau ngaji. Jangan begitu ya. Meskipun Allah menerima taubat masih setahun kematiannya itu diterima, maka Rasul saking sayang cintanya kepada umatnya, kata Rasul begini, wahai Jibril, 1 tahun masih kelamaan, umatku masih banyak yang malas ibadah, ya kan setahun masih kelamaan tuh. Banyak orang kalau ada dengar suara azan juga masih pada pura-pura tuh ya Bu ya.
masih ogah-ogahan dah tuh mas sholatnya ngajinya dah. Coba minta keringanan balik lagi ke hadapan Allah, kata Rasul. Kayaknya Jibril balik lagi ke hadapan Allah, kembali nemuin Rasulullah. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, man taba min ummatika bi syahrin qabla mautihi kubilat taubatuhu. Wahai Rasul, siapa orang dari hambamu bertaubat sebulan sebelum datang kematian, maka diterima taubatnya. Sebulan. Ini sebulan sebelum kematian dia taubat nih, udah tahu mau mati. Memang kita tahu bulan ini kita masih ada. Bulan besok kita tahu apa kagak Bu? Nggak tahu. Bulan ini gua kagak ngaji ya, gua sebel banget sama gurunya. Bulan besok baik tahu-tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahu tuh suka copot. Enggak, mereka aja takut. Telah berpulang ke rahmatullah Ibu Haja. Apa nih mau? Enggak ada yang mau. Enggak ada yang mau. Ada yang mau. Belum. Ibu Haja Neni, ada jadi di sini. Dengan usia 40 tahun, baru 40 tahun. Ya. Telah meninggal dunia tadi pagi. Ibu habis minum keselak. Ibu, yang denger begini, nah kan itu dia si Adi Neni kemarin belajar ngaji bulan kemarin, dia ogah katanya bulan ini udah mati baik. Maka jangan ditunda-tunda, bersegeralah. Jangan ditunda-tunda. Berbuat baik itu jangan ditunda, makanya kita taubat tuh. Kebaikan itu, berbuat baik itu kita lagi taubat tuh namanya ya. Tapi apa kata Rasul? Ya Jibril, 1 bulan sebelum kematian buat umatku masih lama. Masih banyak yang pada malas, masih banyak yang pada ogah-ogahan, masih banyak pokoknya yang giliran ngaji alasannya ada baik. Pak ngaji Pak, perut gua ngembet banget ini. Jalan dulu duluan. Gua minggu besok dah disamper lagi. Pak ngaji Pak, cucian gua banyak banget nih. Ya Pak, minggu depanan lagi dah. Pak ngaji Pak, ya bagaimana ya? Kondangan banyak banget ini, kan gitu ya. Minggu depanan lagi ngaji Pak, ini mah udah minggu terakhir kudu ngaji Pak. Mengapa? Ntar kalau bulan besok udah mati kita kagak ngaji lagi, kata gitu. Dia marah. Akhirnya ya dah kalau gitu gua ngaji, gua takut besok gua udah mati belum ngaji. Betul. Betul. Nah orang kalau begitu semuanya pada sadar semuanya ya pada ngaji semuanya. Orang pada bener semuanya Bu. Karena takut sama Allah. Takut sama Allah. Akhirnya malaikat Jibril kembali lagi Bu, saking sayang cintanya sama umatnya. Kata Rasulullah, sebulan juga umatku masih banyak yang gak sadar, banyak yang malas. Balik lagi minta keringanan ke hadapan Allah. Jibril rajin banget. Setelah bertemu dengan Allah kembali lagi, apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, man taba min ummatika bi usbu'in qabla mautihi kubilat taubatuhu. Wahai Rasul, siapa orang dari hambamu seminggu sebelum kedatang kematian, maka diterima taubatnya. Minggu ini, hari Sabtu ini kita masih ada, Sabtu depan kita nggak tahu masih ada apa kagak. Seminggu sebelum kematian, kalau kita bertaubat diterima itu taubat kita. Jadi kapanpun kita taubat diterima sama Allah. Ya Bu. Seminggu juga kita nggak tahu. Hari ini kita riang gembira, minggu depan nggak tahu urusan Allah. Kenapa? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Idza jaa ajaluhum, apabila datang ajal
La yastakhiruna sa'atan, tidak bisa ditunda sebentar. Wala yastaqdimun, atau dimajukan lebih cepat. Jadi kalau ajal udah datang udah nggak bisa diganggu-gugat, Bu. Kata kita begini, ada malaikat Israel mau nyabut nyawa kita. Kita bilang begini, ya Israel, jangan cabut nyawa saya dulu, utang saya masih banyak. Kreditan motor belum lunas, mobil belum lunas, kreditan panci belum lunas, kreditan Medicom belum lunas, banyak amat kreditan. Karena malaikat Jibril apa? Udah kagak bisa diganggu gugat. Emang waktunya kudu diambil, jadi ambil, kan begitu. Jadi nggak ada tawar menawar. Kecuali Rasulullah tuh. Waktu mau dicabut nyawa Rasulullah ditanya dulu sama malaikat Israel. Ya Rasulullah, apakah kau sudah siap akan aku cabut nyawamu? Kan enak banget ya Rasulullah ya. Nah kalau kita mah nggak ditanya dulu, Bu. Nggak tahu tuh kapan. Ya Bu, dicabut baik, nggak permisi lagi. Tuh aja ya. 1 minggu pun karena cintanya Rasulullah kepada umatnya. Kata Rasul, seminggu juga masih banyak yang pada goroh, bohong, masih banyak yang pada dusta tuh umatku. Makanya biar pada tobat lagi dah. Jangan dicabut nyawanya, atau jangan cepet-cepet. Seminggu juga masih banyak yang belum bener tuh. Akhirnya kata Rasul, balik lagi dah Jibril, sana ke hadapan Allah. Balik lagi kata malaikat Jibril begini, ya Rasulullah, matama min ummatika biyaumin qabla mautihi kubilat taubatuhu. Ya Rasul, siapa orang dari hambamu bertaubat sehari sebelum datang kematian, diterima taubatnya. Sehari berarti besok. Ini udah tahu nih hari ini gua hatamin Quran. Kalau udah tahu tuh 30 juz harus baca nih. Karena besok kita udah meninggal. Kalau udah tahu begitu enak banget. Itu Quran didondong-dondong baik. Ya Bu, kemana-mana dia pakai mukena. Ditanya emang apa kok gua mati besok. Makanya gua sadar, gua baca Quran baik, gua pakai mukena baik, gua sholat biar udah sholat salah, begitu juga. Ya Bu, itu sehari pun kita tidak tahu itu rahasia Allah. Ya Bu, makanya kita berharapnya supaya kita ini diwafatkan akhir hayat kita husnul khotimah. Yang membuat husnul khotimah itu apa ya? Amal-amal kita, ibadah-ibadah kita. Ya Bu, emang pada takut apa nggak sih mau mati, Bu? Takut ya Bu ya? Emang apa takut? Pokoknya kalau urusan kematian dia itu nenek-nenek udah bongkok banget. Kalau kita tanya mati dia marah. Nyai itu udah bongkok banget, udah nenek-nenek jelek ya Bu ya. Jelek udah peot bongkok. Tanya Pak cucunya Nyai besok mau mati besok apa enggak Nyai? Marah. Wajar banget tuh jadi cucu. Tentang gua udah tua, udah jelek lu suruh mati, pasti marah. Gua masih pengen hidup. Ya, dia Bu ya. Gua masih doyan jengkol, itu kata nenek-nenek. Wah. Sehari pun kata Rasulullah, wahai malaikat Jibril, sehari pun banyak umat-umatku yang masih malas ibadah. Maka minta keringanan lagi. Apa ya Rasul keringanannya itu? Akhirnya malaikat Jibril kembali ke hadapan Rasul. Ya Rasulullah, man taba min ummatika bisa'atin qabla mautihi qubilat taubatuhu. Wahai Rasul, siapa orang dari hambamu sesaat sebelum datang kematian diterima taubatnya. Mana sesaat tatkala sakaratul maut udah ada di tenggorokan kita taubat, diterima taubat kita. Tapi bagaimana caranya itu yang udah susah. Betul. Tinggal penyesalan. Tinggal penyesalan tuh. Jadi
tatkala sesaat kita mau meninggal dunia, kita taubat diterima. Tapi ada juga rahasia Allah. Kalau memang Allah berkehendak kepada ini orang yang mau meninggal dimatikan husnul khotimah, saat itu ada di hatinya, di pikirannya dia bertaubat, maka diterima taubat. Tapi kita wallahu a'lam yang kayak begitu mah. Ya Bu. Saya baca nih Bu nih dalam kitab Durratun Nasihin, orang yang waktu mau meninggal dunia, nih Bu ya, biar Ibu pada takut nih. Ya. Itu tatkala sakaratul maut ibarat pohon duri dimasukin ke dalam tubuh kita sama malaikat Israel, dimasukin, dicabut, ditarik atu-atu. Duri sakit apa enggak? Sakit, apalagi kalau pohon duri dimasukin, cabut sekali. Makanya orang tatkala sakaratul maut kan ada yang kan itu Bu ya. Betul. Ibu udah ngerasain? Belum. Ya. Sakit Bu, sakit. Sakitnya di mana? Di sini apa tubuh kita. Siapa sih yang menolong Bu? Bu. Siapa yang menolong kalau bukan amal ibadah kita, sholat kita, bacaan Al-Quran kita, sedekah kita, silaturahim kita, zikir kita, tahlil kita, istighfar kita, itu yang menolong kita tatkala sakaratul maut. Ya Allah, tinggal sanak pemilih yang lihat menangis, kita mau meninggal dunia, anak kita menangis, suami nangis sentaran doang. Oh ya, saya ngalamin kemarin waktu Umi mau meninggal begitu. Aduh, apa kata saya? Bakalannya saya begini. Dan orang sekarang termuat, alhamdulillah sih di situ kalau ya karena banyak santri juga ya Bu ya, kita ahli Quran banyak sih, jadi kita banyak Quran semua, zikir semua. Makanya kalau ada orang yang lagi sakaratul maut jangan ada yang ngobrol, semua baca Quran, tahlil, zikir. Ini mah ada yang ngobrol baik, udah bayar arisan, utang lu udah bayar, segala apa baik diocehin orang sono gitu. Ya Bu ya, ya Allah, pohon duri dimasukkan ke tubuh kita, diambil, ditarik satu-satu. Makanya tatkala sakaratul maut kita minta diringankan ya Allah. Allahumma hawwin alaina ya Allah fi sakaratul maut. Ya Allah, ringankan, mudahkan kami tatkala waktu sakaratul maut. Siapa yang nolong? Nggak ada yang bisa nolong. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasul berpesan kepada kita, tubu ilallahi qabla an tamutu, bertaubatlah kamu kepada Allah sebelum datang kematian. Wa badiru bil amali sholihati qabla an tushgilu, dan beramal solehlah, berbuat baiklah sebelum datang kesibukan di dalam dirimu. Termasuk itu taubat juga. Jadi kalau mau beramal soleh, mau berbuat baik, jangan ditunda-tunda artinya. Kesibukan dalam diri kita Bu. Contohnya, kalau itu penyakit udah datang di dalam diri kita, kita udah sibuk ngurusin penyakit. Betul? Ya Bu ya? Sibuknya bagaimana? Buat ibadah kadang-kadang jadi kagak bisa. Ini kaki sakit kaki. Sakit kaki? Ya. Pada sakit apa kakinya? Sakit. Itu faktor tua. Ya, ujung-ujungnya udah tua. Ya Bu ya? Kan repot ngurusin tuh penyakit. Dibawa ke dokter ortopedi. Perginya hari Sabtu. Ngantrinya dari jam 9 sampai jam 3 karena pakai BPJS. Itu sibuk apa kagak? Sibuk. Jadi sibuk ngurusin penyakit. Maka sebelum datangnya kesibukan itu masih dikasih kesehatan oleh Allah, jangan kita sia-siakan. Baca Quran lagi nih, baru baca udah batuk baik, karena emang
sakit batuk. Jadi itu sibuk ngurusin penyakit batuk. Makanya jaga kesehatan, kan gitu. Betul? Ya Bu ya? Jadi wabadir bil amali sholihati qabla an tushghilu, tuh sebelum datang kesibukan loh. Dulu masih muda kagak ngaji-ngaji ngurusin anak. Udah rada tuaan kagak ngaji lagi ngurusin cucu. Ya Bu ya? Cucu udah gede-gedean, ibunya udah tambah tua. Datang tuh penyakit macam-macam dalam dirinya, jadi kagak ngaji-ngaji. Betul apa betul? Betul. Makanya ada kesempatan pada saat ini, jangan kita sia-siakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi tobat dengan perbuatan. Lalu tobat dengan ucapan dan dengan lisan itu apa? Banyak-banyak baca istighfar. Ayo, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Jadi banyak istighfar, terutama setelah sholat 5 waktu. Jangan kita tinggalin itu Bu. Paling sedikit 3 kali ya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim min kulli dzambin azim wa atubu ilaih taubatan nasuha la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dibaca apa kagak sama ibu? Kali bacanya sambil naruh mukena, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kadang-kadang banyak yang begitu tuh, ya Bu ya. Terus kapan lagi kita lazimkan beristighfar selain setelah sholat? Itu baginda Rasulullah SAW semasa masih hidupnya, beliau membaca istighfar 1 hari 100 kali. Maka kita pun harus begitu. Kapan yang paling bagus? Tatkala kita bangun malam sholat tahajud, usahakan baca istighfar 100 kali, baca sholawat Nabi 100 kali. Baca istighfar, pegang tasbih, ya. Niatin kalau tidur, ya Allah bangunkan saya nanti malam saya untuk sujud kepadamu. Dibangunkan nama Allah setelah sholat tahajud, baca itu astaghfirullahalazim, astagfirullah, 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 astagfirullah 100 kali. Setelah istighfar baca selawat Nabi. Kalau baca selawat Nabi kepanjangan, pertama aja Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berikutnya sallu ala nabi, sallu ala nabi, sallu ala nabi, sallu ala nabi. Ya kebanyakan mata gua mau udah merembai. Ada yang di belakangnya mungkin begitu. Gua mau rasa sempat, maka sempet baik ngomongnya. Ibu ya? Betul apa betul? Makanya saya ajarin doa, baca doanya Allahumma paksain. Betul? Ibu ya? Kenapa? Karena kata baginda Rasul, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang melazimkan baca istighfar, ja'alallahu min kulli dhikin makhraja, maka akan diberikan jalan keluar dari kesulitan. Ini kadang-kadang kalau punya utang, tagihan datang, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, gue kagak ada duitnya. Kadang-kadang istighfarnya begitu doang kan. Ya. Wa min kulli hammin faraja.
dan akan diberikan kegembiraan atas kesedihannya. Jadi terhibur hati kita. Siapa yang menghibur? Allah. Gak usah bingung, gak usah sedih, karena ada Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rezeki dari mana saja itu datangnya rezeki tidak disangka-sangka. Amin ngapa? Allah, lagi bingung banget duduk pagi-pagi. Bu, kalau pagi jangan suka bingung. Jangan suka mengeluh urusan dunia. Itu termasuk orang yang paling buruk di hadapan Allah. Jadi ada duit kek, kagak ada duit kek, dibagi kek sama laki, belum dibagi kek, tenang aja. Ya Bu ya. Jadi jangan begini, ya Allah, gue ini susah banget hari ini orang jadi tenang. Jangan, jadi susah terus. Ya Bu ya. Ada begini, alhamdulillah ini udah dikasih duit sama suami 100.000 buat belanja, begitu aja. Padahal udah dikasih, kita dikasih akhirnya, ya. Jadi diberikan rezeki kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran kita beristighfar kepada Allah. Karena mohonan ampun kita kepada Allah diterima, maka semuanya dilancarkan urusan kita. Kata Allah, istaghfaru rabbakum fa innahu ghaffar. Beristighfarlah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah yang mengampuni dosa-dosamu. Banyak apa kagak dosa kita, Ibu? Dosa sama siapa? Hah? Aja sampai jam berapa ini? Saya takut kelamaan. Udah apa belum? Belum. Sedikit lagi ya. Malah satu ada dikit lagi belum sampai ya? Punya dosa apa kagak, Bu? Banyak. Dosa sama siapa? Siapa aja? Siapa aja? Iya. Nah, dengerin antisipasinya dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Walladzina idza fa'alu fahishatan, dan apabila orang-orang berbuat fahish, berbuat dosa, berbuat keji, au zalamu anfusahum, atau menzolimi saudaranya, marah sama tetangga, marah sama saudara, marah sama teman. Pernah begitu? Pernah? Pernah marahan? Pernah? Marah sama suami, kalau marah jangan lama-lama, kan gitu Ibu ya. Gak boleh lama-lama. Dulu pernah saya sampaikan tuh, gak boleh lebih dari 3 hari. Boleh marah paling lama 2 jam, tahan 2 jam. Ibu ya. Zakarullah, kalau udah kayak begitu, udah sering marah, udah sering menzalimi, udah sering berbuat dosa, zakarullah, cepat-cepat ingat Allah. Betul. Fastaghfaru lidzunubi, maka perbanyaklah beristighfar atas dosa-dosamu. Bu, astagfirullahaladzim, di dosa banyak, tapi kalau sama orang minta maaf dulu, kan gitu. Dosa sama orang, urusin dulu sama orang, baru beristighfar kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, emang siapa yang dapat ngampunin dosa-dosa kita kecuali Allah. Betul? Ada yang ampun dosa kita. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan Allah mengetahui apa-apa yang kita kerjakan. Kita ngomongin orang sedikit, Allah tahu. Kita menjepin orang, Allah tahu. Kita bohong sama suami, Allah tahu. Semua apa yang kita kerjakan, Allah tahu. Makanya berbanyak baca istighfar. Ya Bu ya. Ya Bu. Bu. Jadi mulai sekarang banyak-banyak istighfar ya. Tapi istighfarnya jangan sambil main-main. Ya.
Istighfarnya yaitu setelah sholat atau kita punya air wudhu. Kalau memang gak bangun malam, istighfar setelah sholat isya, pegang tasbih baca istighfar 100 kali ya, supaya kita akhir hayat kita tatkala kita dipanggil ke hadapan Allah kita tidak punya dosa. Tapi manusia memang tidak luput daripada dosa-dosa. Maka kalau orang sakit obatnya minum obat, kalau orang banyak dosa obatnya istighfar. Insya Allah. Ini saja mungkin dapat saya sampaikan. Udah 2:30 Bu Haji? Ya. Yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan Ibu memahami dan juga mengerti. Kira-kira pada paham apa kagak Bu? Iya. Udah paham semuanya insya Allah. Nggak ada yang nanya kan Ibu Haji ya? Iya ada. Ya Ibu silakan. Buka ini. Kalau sama suami ngapa? Oh marah sama suami. Sama nggak boleh lama-lama. Kalau marah sama suami sebentar aja. Minta maaf kitanya. Apalagi yang perempuan kalau marah sama suami, oh dosa. Kan Bu, kita mau pengen dapat surga nih, nggak usah jauh-jauh. Taat patuh sama suami. Ya. Selain pertama kita taat kepada Allah dan Rasulnya, taat sama orang tua, sama suami. Bahkan sama suami juga itu dalam hadis Nabi diutamakan sama suami dulu kalau udah punya suami mah. Ya Bu ya. Jadi nggak boleh sama suami, apalagi sama suami orang paling dekat sama kita. Ya. Ibu marahnya lama apa kagak? Agak dibagi duit. Ya kadang-kadang emang sering ya Bu ya. Kita kesel emang apa? Emang begitu Ramadan mah. Kalau giliran habis bagi duit baik banget. Tanggal muda tuh baik. Pas sudah tanggal 10 duit udah kagak ada, marah-marah mulu. Nah jangan begitu ngapa? Kan kita kudu ingat, yang udah dikasih banyak kudu kita ingat. Jangan pas waktunya susah itu suami kita tidak hiraukan. Ada uang abang saya, tak ada uang abang ketendang. Jangan, Ibu ya. Ya kalau pengen masuk surga ya makanya taat sama suami. Wa ata'at zaujaha. Taatlah kepada suami. Lah suaminya gregetin banget, pegel banget gua sama suami gua kan gitu ya. Ibu ya. Gregetan mata emang udah jodohnya dulu diingatkan dikawin sama orang yang punya dikit lu kagak kagak mau ketemuannya gitu ya Bu ya. Nah, ini ya udah terasain gitu ya, nikmatin aja. Telan bae dewek-dewek ya Bu ya. Ibu, udah paham nih? Yuk sama-sama kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang kematian dalam diri kita. Dan kita selalu banyak-banyak baca begini nih Bu nih. Habis sholat, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Itu kita lazimkan. Itu doa setiap misalnya kita baca. Selain Allahumma inna nas'aluka min husnil khotimah. Ya Allah jadikanlah akhir hayat kami penutupan yang baik. Wa na'udzubika min su'il khotimah. Jauhkanlah akhir penutupan hidup saya yang buruk akhirnya. Itu minta dekat sama Allah kayak begitu. Ya Bu ya. Nah ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Khususnya bagi saya dan umumnya bagi ibu semuanya yang hadir pada sore hari ini. Mudah-mudahan Bu Haji langsung tutup apa gimana? Doa ada yang doa ada? Langsung saja. Ya. Untuk itu mari kita tutup talim kita ini. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita niatkan masing-masing dalam hati kita, yaitu terutama untuk diri kita ya Bu ya yang hadir pada hari ini, untuk suami kita, untuk orang tua, mertua, anak, cucu, mantu. Jadi kalau doa itu doain semuanya. Ya namanya itu ada kepedulian, kita pengen berkah selamat semuanya ya. Kita baca Fatihah, kita mohon pada Allah mudah-mudahan kita semuanya juga dipanjangkan umur kita dalam keadaan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusan-urusan kita. Diberikan rezeki kita yang halal, barokah, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala.
dijadikan hamba Allah yang istiqomah dalam beribadah, juga dijadikan anak keturunan cucu mantu kita yang soleh dan solehah. Serta kita mohon pada Allah akhir hayat kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Ala hadiniyah wa la kulli niyatin sholihah min niyati siha wa shifa wassalam wal barakah wan najah wal hidayah wal maghfirah wa tulul umuri wa tarfa'ul amran khusus jamaah Masjid Jami Asyuhada bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين 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 يا الله يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامات الفاتحة وبمعجزات الفاتحة وبشفاعة الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من يهدي يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم افتح لنا أبواب الخير افتح لنا أبواب البركة افتح لنا أبواب السلامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا ما لم يعلم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Lebih kurangnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Yang salah datangnya dari saya mohon maafkan, yang baik datangnya dari Allah mohon diamalkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.